Oke, karena kalian tadi sudah banyak yang menanyakan kapan kapan materi. Oke, kita bahas ya. Ini yang pertama akan dibahas mengenai pembelajaran 3 khususnya untuk hari ini. Tema 8. Mata pelajarannya Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas ilmu pengetahuan sosial dulu ya. Materinya itu adalah keberagaman, masih berkulat dengan keberagaman. Oke, pasti di sini kalian sudah tidak asing lagi ya bahwa Indonesia itu punya banyak keberagaman. Ada keberagaman suku, ada suku Baduy, Sunda, Jawa, Papua, kemudian suku Madura, terus Toraja, dan masih banyak lagi suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga rumah adat, keragaman rumah adat, ada rumah Honai dari Papua, rumah Gapura dari Bali, rumah Gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah Kesapuhan Cirebon, rumah Joglo, dan rumah-rumah adat yang lainnya. Kemudian ada juga keragaman makanan khas ya, ada tape uli, kemudian ada sagu kalau yang dari Papua, makanan yang terbuat dari sagu, ada rendang yang khas dari Padang, dan juga ada lepet ya kalau dari Sunda, kayak lepet, bugis, itu makanan khas Sunda. Kemudian ada juga keragaman pakaian adat, ada pakaian adat Pangsi, ada kemudian pakaian adat Koteka, Ewer, dan sebagainya. Yang kelima ada juga keragaman agama, ada agama Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, Islam, dan Katolik. Nah, kenapa sih Indonesia bisa banyak keragamannya? Itu ada hal-hal yang menyebabkan Indonesia itu banyak keragaman. Ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah disebabkan karena dulu pernah dibahas letak Indonesia itu strategis ya. Bisa dilihat di peta ini bahwa Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia, kemudian terletak juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika dilihat dari posisi di bumi, Indonesia juga terletak di tepat sekali di garis khatulistiwa, yang mana kita tuh mungkin diibaratkan sebagai di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang atau ya misalkan dari daerah benua Asia ataupun mau ke benua Australia, otomatis lewat kita dulu, lewat negara Indonesia dulu. Begitupun sebaliknya, orang yang dari Australia menuju ke benua Asia itu pasti lewat dulu Indonesia. Nah, karena posisi Indonesia yang strategis ini sebagai jalur lintas orang-orang itu perdagangan, itu selama orang lewat tidak hanya semata-mata lewat, dia pasti menawarkan atau bahkan menceritakan gitu, ada keberagaman apa, ada kebudayaan apa yang dianut pada saat itu. Contohnya kayak yang persebaran Islam itu, Islam menyebar dikarenakan dari para pedagang yang dari Arab itu menuju ke Indonesia ya, dia singgah di Indonesia, kemudian dia menjelaskan ada agama itu, misalkan agama baru nih yang dibawa di Arab, Islam. Kemudian orang Indonesia mencerna dan akhirnya keberagaman agama Islam muncul di Indonesia. Faktor yang kedua itu ada Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia itu terdiri dari 17.504 pulau nih yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bisa kalian lihat, tidak hanya pulau-pulau besar yang Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua, tapi ada pulau-pulau kecil dan itu juga berpenghuni. Asal kalian tahu ya. Nah, dan yang terakhir itu ada kondisi alam Indonesia yang berbeda. Sebelumnya kalian sudah dibahas bahwa Indonesia itu terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada juga wilayah pesisir pantai. Nih, dari gambar yang Ibu sajikan sudah dapat terlihat ya mana daerah dataran tinggi, kemudian ada daerah sungai, ada pesisir pantai, dan ada juga dataran-dataran rendah. Dan kita, ini Kota Bandung khususnya, itu termasuk ke wilayah dataran rendah. Nah, dari ketiga faktor tersebut, yang utama itu
Misalkan contohnya itu yang kondisi alam itu dapat menyebabkan keragaman juga. Cuman keragaman yang paling mungkin yang disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda adalah keragaman pekerjaan, bukan agama, bukan bahasa, bukan pula budaya. Karena tanpa dataran yang berbeda-beda, keragaman agama, budaya, dan bahasa itu sudah terjadi. Itu lebih ke disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Sedangkan kalau posisi Indonesia yang terdiri dari dataran tinggi, rendah, dan pesisir pantai itu menyebabkan adanya keragaman pekerjaan. Ingat ya guys, jangan tertukar. Nih, keragaman pekerjaan juga dibedakan menjadi 3. Karena posisi Indonesia yang ada dataran tinggi, rendah, dan pesisir pantainya, sehingga dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada wilayah perkotaan, khususnya biasanya dataran rendah itu identik dengan daerah perkotaan. Kemudian juga ada daerah pedesaan, siapa nih yang orang desa nih? Dan ada juga pesisir pantai. Nih, keragaman wilayah Indonesia ini otomatis memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda yang nantinya akan berhubungan dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda pula. Kita bahas satu persatu. Jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Kalian bisa dilihat bahwa perkotaan itu kan padat. Sehingga pekerjaan pasti akan sangat-sangat banyak sekali di perkotaan, tapi juga cenderung akan sulit mendapatkan pekerjaan karena penduduknya juga yang padat. Semua pekerjaan itu hampir bisa dilakukan di kota. Bahkan kayak calo-calo ya, yang orang yang ngedagangin tiket-tiket karcis itu juga bisa jadi pekerjaan yang ada di kota. Kemudian karena kota itu padat, banyak sekali bangunan-bangunan sekolah, perkantoran, rumah sakit yang dibangun di wilayah tersebut. Akhirnya akan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Contohnya ada guru yang bekerja di sekolah, ada kemudian pegawai kantoran, ada juga dokter, suster, pelayan supermarket kayak swalayan kayak gitu ya, Indomaret, Alfamart, itu pasti banyak pelayan-pelayannya yang juga termasuk ke pekerjaan jasa biasanya. Kemudian jenis pekerjaan di pedesaan. Nih, pedesaan kan memiliki sumber daya alam yang masih melimpah. Di desa itu sumber daya alamnya masih banyak, kebun-kebun teh masih banyak, tanah-tanahnya juga masih subur, belum dihabiskan untuk membuat rumah. Di pedesaan masih banyak lahan-lahan kosong yang bisa dijadikan kebun ataupun pesawahan. Sehingga pekerjaannya juga pasti berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di desa tersebut. Ada orang yang menjadi petani, ada orang yang menjadi peternak, dan ada orang juga yang jadi tukang kebun. Maaf ya apabila ada suara-suara mobil kendaraan atau orang-orang yang berbicara, abaikan saja. Selanjutnya ada jenis pekerjaan di pesisir pantai. Nih, pesisir pantai juga hampir sama dengan pedesaan. Daerahnya itu masih memiliki sumber daya alam, cuman bedanya mungkin kalau sumber daya alam di pantai itu identik berkaitan dengan laut ya, kayak ikan-ikan, terumbu karang, rumput laut, pasir, kerang gitu. Terus pohon pisang, pohon kelapa, kemudian pohon mangrove, hutan mangrove itu juga merupakan salah satu sumber daya alam di pantai. Nah, penduduk di pantai itu biasanya memanfaatkan sumber alamnya itu untuk memperoleh pekerjaan. Bisa dia bekerja sebagai nelayan, pasti. Bisa juga dia bekerja sebagai petani garam, ataupun membuka toko cenderamata laut kayak kalung-kalung dari kerang, kemudian gelang-gelang dari kerang, pokoknya pernak-pernik dari hewan-hewan laut. Dan pemandu wisata, pasti pemandu wisata itu akan selalu ditemukan di daerah pesisir pantai. Oke. Nah, setelah materi yang dipaparkan, jadi kurang lebih materi IPS pada pertemuan kali ini adalah membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan berkaitan dengan wilayah atau daerah di Indonesia. Nah, setelah kalian selesai melihat materi, mendengarkan materi, silahkan kalian untuk menambah pengetahuan, kalian boleh klik link tautan YouTube yang sudah Ibu sediakan. Kemudian kalian tonton videonya sampai selesai untuk menambah wawasan kalian mengenai jenis pekerjaan.
Setelah selesai, kalian boleh langsung menjawab soal yang sudah Ibu sediakan di Quizizz. Kalian masuk ke alamat, ketik ya di Google Chrome kalian Quizizz, kemudian kalian ketik link yang Ibu sediakan, quizizz.com garing join tanda tanya GC sama dengan 542389. Setelah diklik, kalian akan langsung terarah ke soal yang sudah Ibu buat. Oke, setelah selesai soal, kalian boleh buat tugas, terserah. Tugasnya mau dibuat langsung ataupun nanti siang ataupun sore hari. Yang pasti tugas ini akan dikumpulkan setelah kalian masuk sekolah kembali. Tugasnya dibuat dalam kertas folio mengenai jenis-jenis pekerjaan, minimal 10. Contohnya seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu skornya guys. See you. Untuk yang bahasa Indonesia mungkin akan dilanjutkan nanti ya. Ibu buat dulu materinya.